belum belum mempercayai bahwa Yesus itu adalah punya Bapa, ada artinya Bapa lebih besar daripada aku gitu kan ya. Yang mana bisa dapat hidup kekal. Nah, itu tunggu kunci, dulu, itu kunci. Kuandi. Ini harus tegas. Bagaimana harus tegas? Kenapa dengan ini? Apa itu? Harus tegas, monitor. Nggak kelihatan ya mata saya nih. Ngobrol bang. Terima kasih Karina. Oh, Oi. Karyana ya? Apa yang mau ditanyakan di situ? Nggak ada suaramu. Mau nampilin foto baru nggak ada suaranya. Buka mikrofonnya. Apa yang mau ditanyakan di situ? Mikrofonmu itu buka. Kalau ini antara dua, antara bisu atau tuli. Oi. Kok typing di bawah? Nih. Typing lah. Saya bisukan typinganmu. Apa yang kamu tanyakan di situ? Oi. Kalau mau nanya nampilin data tapi nggak tahu apa yang kamu tanyakan di situ. Buka mikrofonnya, apa yang kau tanyakan di situ. Kan? Cuma gitu-gitu doang dia. Kebalik pula fotonya itu. Coba bang. Bisa pula foto. Kok kira ini kita mau baca miringkan kepala ke kiri? Enggak lain ku tengok kau. Woi, itu fotomu miring ke kiri, woi. Ya sudahlah, kalau kau tidak mau ngomong, saya turunkan. Gampang kok. Gimana Kang Jimmy? Disuruh ngomong. Lanjut Mbak. Baru pegang aku. Aduh, baru kelar makannya. Alhamdulillah. Mantap. Aduh, malam-malam. Makan apa Kang Jimmy? Susah ngomongnya. Enak sih. Oh, tapi makro ya maksudnya. Saya tahu. Bukan. Apa ayo coba. Ayo. Pasti seujon nih orang nih. Makruh. Bukan dagingnya tapi kuahnya. Kita dulu siapa ya yang kuahnya boleh itu siapa teman? Tapi kalau siapa? Aku lupa. Bukan Bu Andi kan? Ya, bukan. Siapa sih yang? Kalau dagingnya haram, tapi kalau kuahnya nggak apa-apa. Iya. Teman kita siapa itu tuh namanya? Aku lupa. Ingat ya kalimat itu, kuahnya nggak apa-apa. Siapa ya itu ya? Jujur aku lupa. Ingat kalimat itunya mah. Jangan dagingnya mah, kalau kuahnya boleh. Siapa ya? Bukan kok Andi kan yang pasti kan? Bukan. Bukan ya? Siapa ya? Ya. Siapa ya? Dulu. Mayor, bukan Mayor. Bukaryana nggak mungkin Bukaryana mah. Bukan, ada yang lain. Bukan. Iya ya, aku ingat kalimat frasa katanya mah. Kalau kuahnya nggak apa-apa, ingat bisa. Cuman aku lupa siapa orangnya waktu itu nyampein. Aduh, ingat nggak, Bang Mos? Lupa. Siapa ya? Siapa? Pura-pura lupa. Enggak, lupa memang. Siapa ya waktu itu ya? Kebanyakan ngobrol sama orang sih. Lupa. Karena terlalu lama kan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada orang. Itu sebenarnya ya nggak usah dijawab lah.
Lupa. Nggak usah dijawab kok. Yang itu mah dijawab. Aku diskusi aku sama Bu Yundifa Nah, kemarin itu malam. sebenarnya definisinya itu bukan ditampar kiri itu kasih ke kanan. Ya nggak begitulah. Itu mah berpikiran segini sumbu pendek. Nah, Ya, gimana? Apa Kang Jimmy? Aku tadi halo. makan yang makruh-makruh tapi enak. Oh, memang apa itu? Kodok. Oh, memang enak itu. Kodok enak loh, kodok loh. Kodok haram Bang Jimmy. Kenapa Bang? Haram kodok itu kalau di Islam. Makruh. Jadi keharamannya kenapa? Dzikruha ilallah. Jadi gini, kenapa kita melarang untuk membunuh kodok? Karena zikirnya. Jadi apa ya yang dikatakan kodok itu bagi orang yang mungkin Nabi Sulaiman yang mampu memahami dari dua agama ini ya, Nabi Sulaiman mampu bisa mengerti bahasa hewan. Ya, bahasa hewan. Jadi bunyinya itu adalah zikirnya. Makanya kayak kelelawar, kodok itu nggak boleh. Keharamnya di situ. Sebentar, aku mau nanya dulu. Bukannya kodok itu makruh kayak kepiting? Enggak, kalau kepiting kan nggak ada problem. Kepiting tuh nggak ada problem, Bang. Nah, kodok salahnya di apa? Kan sama dua alam juga. Itu masalah membunuhnya aja nggak boleh, apalagi mengkonsumsinya. Ya. Kalau kepiting itu ada dalilnya terkhusus. Dia kan termasuk makanan dari laut. Jadi dua alam. Ya, enggak apa-apa. Bukan masalah dua alamnya, tapi dia masuk kategori laut, jadi bisa. Begini Jim, kodok itu kan langka. Kalau dimakan semua orang, susah nyarinya. Sekarang orang sekarang susah nyarinya. Ya? Iya, susah sekarang nyarinya mah kodok. Kalau ada mah susah kodok. Kodok di saya masih banyak kok, masih gampang. Masih ya. Tapi kalau macam kayak kelinci itu bisa. Sate kelinci bisa dimakan. Kayak macam. Tar dulu. Kelinci boleh gitu. Kelinci boleh. Boleh tapi dimakan. kalau mau bicara lebih ketat ya, lebih ini ya, itu di Buddha loh. Itu vegetarian loh. Total itu. Semua nggak boleh itu, vegetarian. Nah, itu tuh. Tapi Buddha juga ada yang nggak boleh makan telur, sama ada yang boleh cina kok. Aku kan sempat kenal. Kalau telur boleh rata-rata, ayam nggak boleh, tapi telurnya boleh. Ada yang nggak boleh kok. Ada Kalau yang boleh, setahu saya sih selama ini yang saya ketemu itu ya, itu boleh makan telur ayam, boleh. Kalau ayamnya nggak boleh. Yang aku tahu mah alirannya bukan alirannya, maksudnya teh ada dua pandangan nggak boleh katanya. Aku betulan Nggak tahu ya. Saya kenal dia rada. Kebetulan saya kenal yang ini aja yang boleh makan telur. Soalnya dia ketua ini, jadi mamahnya itu ketua. Dan juga binatang itu nggak boleh dibunuh juga loh, karena dia menganggap itu satu kehidupan gitu loh kan. Binatang nggak boleh dibunuh. Nggak boleh. Oh, Buddha. Ya Buddha, saya Oh ya iyalah, Buddha mah udah jelas satu. Iya. Buat Buddha mah problemnya bukan binatang nggak boleh bunuh, itu pasti 100% semua percaya kayak gitu. Masalahnya ada sebagian yang membolehkan telur, sebagian enggak juga. Nah itu dalilnya nggak tahu, bingung kalau ikut ke mereka. Aku taunya kenapa? Aku kenal sama mamahnya yang punya apotek Mang Hegar di Bandung, di Simpang 5. Ya kan salah satu dedengkotnya Buddha di Bandung gitu. Tapi aku mau nanya, bangkong kodok bukannya disebutin di sini di Pamanukan. Yang aku tahu nih disebutnya makruh. Kenapa disebutnya haram? Bingung. Kodok nih. Bangkong. Serius haram itu tuh? Iya, mayoritas menyatakan itu haram, Bang. Kalau kita ngomong masalah kodok, iya. Karena ya ada dalil-dalil tertentu lah untuk kodok itu, kayak kelelawar, kodok. Tapi memang sih kalau kodok itu banyak orang Chinese juga nggak makan. Kalau Konghucu ya banyak nggak makan itu kalau kodok. Dia menganggap itu ada kayak ada sesuatu gitu loh. Kodok itu makhluk yang aneh gitu loh. Sama ini, bukan dalam Islam itu gini, buat teman-teman juga yang Muslim ya. Jadi kenapa contoh ya ini teman-teman, buat teman-teman Muslim sih Bang ya. Jadi terkadang kita ini lalai juga ya. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan juga nusuk itu artinya apa coba? Sesembelihan.
Dzabah itu juga sembelihan. Artinya sama. Ternyata kalau kita mau mengikuti kaidah dalam Islam, cara penyembelihan itu berbeda, Bang. Jadi kalau dzabah itu kayak kambing, kayak sapi, itu disembelihnya secara digorokkan itu kan, antum tahu ya? Iya. Tapi nanti kalau udah nusuk itu kayak onta, itu beda. Dia ditusuk dulu, tusuk baru ditarik. Itu tata caranya. Iya. Nah, mungkin teman-teman pas pada waktu Eid Adha membawa onta, ya dilihat cara sembelihnya. Jangan lupa, saya cuma ini ya mengingatkan teman-teman muslim, siapa tahu nih hostnya atau Pak Palopo, wah datangin onta untuk pada waktu Idul Adha kan, ya pakai itu. Dengan cara seperti itu, bukan di ini kayak sapi gitu. Beda. Di Indonesia tapi jarang ada yang daging onta, aku belum pernah. Kalau ada pasti ikut makan. Setahu saya yang punya onta saat ini Irfan Hakim. Iya, yang itu yang punya dia itu cuma itu saja betul, yang tahu, yang saya tahu. Selebihnya masih jarang sih. Jarang, onta mah jarang di Indonesia. Kalau dijadiin kurban paling. Siapa tahu antum gitu loh datangin Akhi Inspirasi kan gitu ya Bang Jimmy ya, siapa tahu kalau saya mau datangin unta, mahal ya. Kalau saya mau datangin unta ya kan dari Arab contoh atau dari mana, ya mending saya pelihara, habis itu ternak sampai keluar telur. Masalahnya telurnya itu mahal. Ntar dulu. Uy. Onta mana ada betelur. Telur unta. Telur onta. Iya. Ngaco beranak kali onta. Itu mah lu telur burung onta, itu mah beda lagi. Burungnya. Itu mah telur burung onta, makanya aku kaget. Burungnya. Mama biak. Iya, bukan untanya tapi burungnya. Oh, burung. Tapi maaf ya Bang Jimmy, Iya kan yang bertelur burungnya tuh? Bang Andi, Eko Andi. Apa bener sih? Maaf ya, babi itu kalau emang enak ditusuk, agak disembelih gitu. Katanya dagingnya lebih enak, katanya gitu ya? Apa gimana sih? Ngaco, bukan. Oh, itu bukan. anjing. Itu anjing. Anjing. Saya tahunya belajarnya dari orang Batak. Teman saya yang buka. Kalau guguk itu setahu saya itu nggak boleh keluar darah. Sadis mereka. Iya, tapi dikarungin habis itu digebukin kalau anjing setahu saya. Iya, yang kayak gitu. Iya kayak gitu. Babi guling itu kan ditusuk dari belakang itu. Iya. Kalau babi, tetap babi nggak mungkin lehernya. Dari leher kalau babi mah. Oh. Babi nggak mungkin mati kok. Dia mengeluarkan darahnya supaya bersih. Nggak mati. Biasanya ditusuk jantungnya kok yang aku lihat mah kok. Ini di leher pas itu. Nggak akan mati kok. Cobain. Mati. Aku udah lihat. Babinya beda apa? Salah. Kalau babi di selah kaki jari itu, di keteknya itu. Kalau babi. Waduh. Enggak benar Bang. Di ini ya. Enggak. Babi itu kan dia Enggak, dia kan di selah kakinya yang depan itu kan. Di jantung yang depan, jantungnya Bang. Enggak, karena begini, bukan jantungnya. Karena jantungnya itu enggak bakalan keluar darahnya. Karena di lehernya itu, kerongkongannya itu pas ditusuk. Karena kan orang kan mau makan darahnya, dikasih garam. Nggak bisa. Salah Kuandi. Mana ada lehernya babi? Enggak ada lehernya. Kok aku bukan di bawah palanya itu pas di nggak ada kok, nggak bisa kok. Saya punya paman saya itu piara babi, sering motong, aku sering lihat begitu. Bukan lehernya kok, nggak mungkin kok lehernya kok. Transmi. Pokoknya di bawah mulut lah. Nggak mungkin. Di bawah mulutnya yang lemak itu, Dia nggak punya leher, dia nggak punya. Aduh kok. Memang nggak punya leher, dia itu bulat begitu, babi nggak punya pinggul juga. Aneh aja lu Jim lu. Coba nanti dilihat coba nyari di YouTube kalau nggak percaya. Bukan di situ. Kalau yang dimaksud sama Papi masuk akal, tapi apakah itu jantung atau bukan? Ditusuk itu biasanya. Ya, ditusuk di kaki di kaki depan, ya kan? Nah, di apanya ya, betul, kaki depan betul. Iya, kalau kaki depan itu Bang Palopo, kalau kaki depan itu kan daerah jantung, kayak kita tangan. Ya emang di situ. Iya, memang di situ. Iya, di jantung, di situ. Pokoknya di atas kaki depan itu. Iya, maksud aku itu
maksud aku agak setuju dengan Bang Polopo. Kenapa? Karena itu daerah jantung. Iya, pokoknya di atas kaki depan, di bawah mulutnya kan ada tuh lemak tuh. Nah, itu aku lihat itu tusuknya di situ, kek gitu. Yang Ditusuk pasti ya, bukan di berarti kan leher, disembelih Po. ya? Bukan, Bukan ditusuk. Ditusuk ya? Udah Dia kalau ditusuk. disembelih nggak mati ya Kidu. Udah Nggak mati, dia ditusuk. ditusuk. Dia punya darah udah keluar habis. Darah keluar tetap. Dan mereka makan darahnya loh. Ih, nggak ada kok. Ada gitu. Darah. Itu yang Iya, bikin kan enak. betul. Darah Bang Iya, Jamie, mereka betul. suka darahnya, katanya kalau darahnya hilang malah nggak enak, katanya Dikasih gitu. garam sedikit, Ntar dikasih dulu, garam sedikit, terus ditaruh berapa menit, langsung keras dia. Ini. Iya Udah kalau keras darah ayam. dimasak iya, bubur, darah masak ayam bubur mesti dia. banyak. Masak bubur. Darah babi. Masak bubur. Kalau aku sih apalagi anjing ya. Aduh, anjing kan binatang yang pintar ya. Aku buat piara aja lah. Kalau orang bunuh-bunuh anjing kayak begini, aduh nggak setuju saya. Abang-abang miara anjing. Soalnya anjing saya Abang miara pintar-pintar. anjing. Saya juga miara anjing dulunya kok, bokap kok. Itu kalau ada detik ini sekarang, pasti jadi viral. Saya miara anjing itu bukan di rumah, di toko gitu. Di toko enggak, saya punya anjing, punya bokap. Dia piara. Dia kalau sekarang masih hidup anjingnya dijamin viral. Tahu nggak sebabnya kenapa? Asli nih, bukan guyonan nih. Sebelum ajan dia pasti ini dulu. Sebelum orang ada ajan dulu, 1 menit sebelumnya atau 30 menit dia duluan ngaung-ngaung. Aneh itu. Dulu kan nggak ada. Anjing Dulu saya kan nggak ada pintar, ini. Ji. Nggak ada Pintar apa banget ya? anjing. Iya nggak tahu siapa yang ngajarin. Itu anjingnya dapat nemu. Anjing Waktu saya itu. bisa lihat CCTV di toko. Kalau udah toko kan dikeluarin nih, masuk ke toko dia kan, jaga toko dia kan. Kan ada CCTV nih. Orang lewat aja di gonggong dia. Bisa lihat Oh ya, iya, itu mah CCTV. instingnya, Udah Mas. pinter itu. Di kemarin lahirin Instingnya. anak satu. Kan ada tuh di TikTok saya tuh, lahir anak satu. Tahu. Gua kalau dekat mah minta buat anak gua yang kecil Enak yang bungsu. aja, orang baru satu, lahirnya. Gimana Bang Akidu itu tadi gimana soal kodok. Aku penasaran nih kodok nih. Makruh apa haram? Ya, anjingnya cuma ada satu. Iya, ijma ulama dari mutaqaddim itu jelas Bang, kodok itu haram. Gitu. Terlepas dia hidup di 2 alam dan juga terlepas itu memang ada dalil pengharamannya, yaitu membunuhnya aja nggak boleh kan gitu. Berarti dia biarkan berkembang biak. Apalagi kan kita mengkonsumsinya gitu. Bang Nah, Jamie. aku mau nanya, maksudnya kan tadi Bang Akidu kan bilangnya ijma ulama, sepakatan kan? Ya, Berarti ada sebagian yang menolak ya, makruh ya. Buat Iya. jaga maling aja anjing. Di toko buat jaga Lebih maling. kebanyakan lebih sepakatnya di keharamannya Bang Jamie. Nggak ada yang Iya, berani statement untuk makruh atau halal itu belum saya temukan. Oh. Iya. Kan kalau kayak model anjing atau babi kan itu mah mutlak itu haram mutlak. Apakah yang ini? Tergantung Bang. Kalau anjing laut masih halal lah kita. Ya itu beda lagi anjing laut. Itu beda spesies. Aduh. Tapi bagus Masih juga boleh sih itu. kalau anjing itu haram, bagus juga. Kalau nggak haram mah habis itu, punah tuh anjing. Ya Jim ya. Iya benar. Cuman anjing itu yang orang Batak aja yang suka ya kan. Iya. Tapi Di sini kasihan juga. daerah aku Terima udah kasih habis Bang kok. Indra. Pak Haji. Daerah aku udah habis kok anjing kok. Sebenarnya gini, Kang Jimmy. Dengan adanya B2 itu membantu juga. Gitu, membantu untuk membersihkan kotoran di kapalnya Nabi Nuh. Oh yang dulu iya aku mau betul. Aku mah itu udah tahu itu yang soal Nabi undang-undang aku udah tahu. Cuman kadang-kadang begini. Karena ada pertanyaan dulu nih kalau nggak salah ada Bukhari segala. Aku kan nanyain juga soal itu. Padahal aku Iya. udah tahu jawabannya. Aku mah udah tahu itu Nabi Nuh. Cuman kadang-kadang aku tuh malasnya gini loh. Begini malasnya. Aku bantuin ngejawab. Nanti teman Kristen yang lain tuh malah nimpa yang ngapugu. Malas makanya antepin aja lu gitu. Cur aja. Kalau tadi kan kita berdua kan. Dan tahu ndak itu Gara-gara- B2 keluarnya dari mana? Kalau nggak salah B2 itu dari antara gajah atau apa ya? Gajah. Gajah ya? Ya. Iya. Gajah Cuma tujuannya bersin aku tahu. keluar B2. Nah, Gajah bersin keluar B2. enggak dari mana gitu. Itu Pokoknya enggak.
Yang aku tahu mah itu tujuannya buat membersihkan, makanya dibilang itu kan haram karena kotor. Iya, iya. Karena kotor, dia makan makanan kotoran hewan yang lainnya. Nah, tapi ada lagi ya di kalangan Yahudi mengharamkannya bukan gara-gara soal kotor soal apa. Karena begini, di Yahudi ini mah yang aku tahu ya, tahu Yahudi Mesianik atau apa ya yang aku baca Disuruh ya. pegang telinganya, pegang telinganya tuh gajah, dikorek-korek kan. Teket. Nah, bersihin gajah, keluar B2. Coba dongeng itu mah dongeng kali ngaco Lah. Serius? Ya, mana ada yang kayak gitu. Nah, serius. Tanya kok Andi, itu ceritanya lucu nggak kok itu? Itu kok? betul itu, Kang Jimmy. Nggak, nanti aku baca lagi deh. Pernah tahu riwayat itu mah? Betul itu. Soal babi. Coba Jim, kamu mau jelasin apa Jim tadi? Nggak percaya, Hin. Nggak percaya. Oh, aku mau jelasin yang babi itu mesianik begini. Coba tanya Bang Akidu, kok nggak percaya, Kang Jimmy? Bang Akidu, benar nggak itu ceritanya dari gajah? Iya. Ntar babi keluar tikus kan gitu kan ya. Iya. Akhirnya digerogoti kan ini kapalnya kan gitu kan ya. Ya, kapalnya kayu. Digigit sama tikus. Nah, disitulah keluar kucing. Itu nyambung terus itu nanti kucing apa lagi tuh? Mau jadi kerjain kok. Lu mau jadi Tahu kerjain. lah. Makanya sampai sekarang kucing dengan tikus itu tidak bagus cocok. Makanya ada film Iya. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Iya. Lah serius itu. Betul itu. Karena bingung kan, karena permasalahan B2 sudah selesai. Sudah bersih tuh. Perahunya, ya kan, kapalnya sudah bersih. Nah, ada timbul permasalahan kedua. Umat Nabi Nuh melapor, ya kan, Nabi Nuh, bahaya ini kita bisa tenggelam. Kenapa? Kapal bocor. Itu tikus itu tikus digigit itu terus itu kayu kapal itu digigit terus itu. Aduh, pusing kita ini bagaimana. Nah, Nabi Nuh juga pusing, ya kan? Bagaimana ceritanya nih? Aduh, bahaya bisa tenggelam ini orang-orang kan. Itu. Habis itu entah bagaimana B2 bersin keluar kucing. Nah, gitu. Kucing sekali bersin keluar ayam. Enggak, kucing yang keluar. Akhirnya kucing itu dibasmi sama tikus. Bukan dibasmi tapi dikejar-kejar. Gitu. Awal permulaannya. Serius itu? Coba. Nggak bisa jelasin lah Andi lah kalau itu. Ya lu ngapain jelasin juga. Lu ngapain jelasin kok. Iya. Itu apa Jim? Tadi kamu berapa? Sorry, impresi. Coba apa yang kamu paham itu masalah babi itu? Kenapa itu, Jim? Coba. Oh iya, ada pandangan Rabi Yahudi. Kenapa dulu Taurat berarti Taurat ya. Ya, Taurat Karena ada sebagian yang begini, ada sebagian yang berpendapat begini. Aku nggak tahu golongan apa Mesianik atau apa, gue lupa lah istilahnya mah. Mereka kenapa berpikir bahwa babi itu diharamkan? Karena berpikirnya begini, kalau buat persembahan buat Tuhan itu harus yang sulung katanya. Kalau mempersembahkan kayak model domba itu kan gampang nih. Sulung itu kan gampang nyarinya. Paling beranak kan 2 gitu toh. 3 lah maksimal. Apa kaitannya dengan babi gitu loh? Nah kalau babi kali beranak lu tahu nggak lu berapa putihnya kok? Iya, kenapa diharamkan? Kaitannya apa? Iya diharamkan karena gini. Kalau dia dijadiin persembahan nggak bisa. Kenapa? Karena nggak tahu yang sulung yang mana. Karena bisa sampai 16 loh babi itu putingnya itu. Berarti bisa 16 kemungkinannya anaknya lahir. Jadi dari 16 itu kan susah nentuin. Kalau cuma 2 anaknya kan. Nah, itu oh ini yang sulung. dapat dari mana itu? Emang ada baca itu buku mana di Alkitab? Bukan di Alkitab bukan. Enggak, kita kan artikel. Enggak dong, kita kan berdasarkan Alkitab. Susah lah kalau di luar itu kan kenapa babi itu diharamkan? Karena begini.
Karena ya kan dulu kan khusus ya untuk menjaga si umat orang-orang khusus Yahudi ya Israel ya. Karena apa? Babi itu di luar dari Yahudi banyak orang babi itu sebagai persembahan kepada ini dewa-dewa gitu loh. Nyatanya berhala lah. Banyak yang pakai babi, makanya jangan sampai umat Israel itu melakukan hal yang sama karena ingin berbeda dengan suku-suku lain, dengan bangsa itu orang di luar dari Yahudi, tidak mau gitu loh. Nggak mau disamain. Diharamkan itu loh. Iya, nggak mau disamain. Nggak boleh disamain. Kita punya ciri khas, jangan sama dengan mereka gitu loh, yang menyembah berhala gitu loh. Itu. Kalau di Muslim sih gimana itu, host? Kenapa bisa haram babi? Harus Ya ada karena sebabnya, itu hukum Taurat itu juga, hukum Taurat diharamkan. entar dulu, belum tentu beda, host. Ya, Bang, kenapa B2 kenapa babi diharamkan? haram? Ko Andi udah ngejelasin tuh versinya Ko Andi. Nah, aku kan tadi Kalau versi Islam, Kak Jimmy, ada beberapa orang-orang mengatakan B2 itu karena ada mengandung cacing pita. Sebenarnya bukan karena cacing pitanya. Gitu. Jadi kalau B2 dari cacing pitanya berarti boleh dong dimakan. Bukan begitu. Itu. Ya kan? B2 itu haram karena sudah hukumnya, sudah ketentuannya. sebabnya kenapa? Apa? Sebabnya kenapa? Tadi kan Ko Andi udah ngasih tahu sebabnya begini gitu. Kalau Sebabnya kenapa? kalau masalah sebab Kang Jimmy itu kita tidak menelusuri ke sana, ya kan? Oh. Kalau sudah tertulis dalam Quran diharamkan babi, diharamkan binatang yang pokoknya ada ya kan, binatang yang tanpa disembeli. Iya, kalau binatang yang dipukul itu memang nggak boleh karena apa? Karena darah itu kan beku, tidak keluar. Nah, sekarang sebentar, gua mau nanya sama lu kok. Gua bukan ini, gua mau nanya sama lu. Kalau ikan gimana? Disembeli nggak ikan? Ikan sembeli dong. Ayo. Sembeli Sembeli dari mana ada mana? ikan nggak dikeluarin darahnya? Dikeluarin. Maksudnya disembeli itu gini loh kok. Mesti ngerti. Disembeli itu dalam keadaan hidup, sembeli, darah ngucur, nyawa melayang, itu namanya disembeli. Ikan kalau engkau mancing, ikan tuna dapat emang harus beli. Begini, kita kan berdasarkan Alkitab. Alkitab kan tidak menjelaskan ikan, kenapa lari ke ikan? Kita kan menjelaskan itu masalah binatang. Ya kan, yang dijelaskan binatang ini jangan dipukul, darahnya buku itu kan dilarang gitu kan, nggak boleh kan darahnya. Nah, kamu bicara ikan kan nggak ada di Alkitab, gua mau jelasin apa? Nah, berarti nanya ke host tuh, gimana tuh ikan tuh? Kenapa? Ikan laut kan nggak disembeli. Ayo. Kalau ikan laut memang tidak disembeli, tetapi ada hukumnya bahwa segala jenis yang ada di laut itu diperbolehkan. Walaupun tidak disembeli, tapi ada dalilnya, ada di Quran. Makanan laut boleh. Ikan, yang dari laut, kepiting, udang, itu ada. Ubur-ubur. Ya, selama sesuatu yang bisa dimakan. Ubur-ubur bisa dimakan ubur-ubur itu. Ubur-ubur kan nggak ada darahnya. Itu obat itu. Bisa loh. Ubur-ubur Obat bisa itu. loh, tapi bukan ubur-ubur yang bisa ada racunnya, Jim. Iya, ubur-ubur tertentu. Ubur yang gede itu loh. Ubur-ubur itu banyak manfaatnya dari segi kesehatan. Ada Jimmy manfaatnya. salah, Jimmy nggak pernah makan ubur-ubur. Ada manfaatnya itu. Ubur-ubur bisa dimakan itu. Belum pernah kan? Bisa Belum dimakan. pernah. Kalau kena gatalnya sering gua kalau di laut. Itu yang nggak boleh dimakan. Ada jenis yang gede dia. Bisa dimakan ubur-ubur itu. Iya, Dan bisa. itu. Jimmy cuman sering makan bubur doang. Ubur-ubur nggak pernah. Bubur dia pernah. Gitu. Ya bukan, aku kan tadi gara-garanya lari ke situ kan mempertanyakan harus sembeli, darah harus mengucur, katanya kan. Ya, Bisa. Nah ikan kan kagak gitu. Di Alkitab Ikan itu di sudah laut. tidak menjelaskan masalah darah ikan atau kayak gimana. Yang dia berbicarakan adalah masalah binatang gitu kan. Gitu. Bisa. Ikan sih bebas aja. Kalau masalah ikan, ya kan. Pokoknya makanan laut
ya kan, hewan-hewan yang hidup di laut itu bisa dimakan. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Yo, dalilnya di mana? Ada. Ayo Di hadisnya dalam keluarin. hadis ada, di dalam Ayo Quran ada. kasih lihat. Ditagih besok ya. Ini jangan besok, sekarang saja. Hanya mau PR ya, biar selesai. Ini di dalam hadis riwayat Abu Daud ada, di dalam hadis riwayat Tirmizi ada. Di situ dikatakan laut adalah suci menyucikan airnya, halal bangkainya, binatangnya, halal. Dan itu sesuai. Contoh ya, contoh. Kayak macam ada orang kapalnya mogok di laut, ya kan? Aduh, nggak ada makanan ini. Nah, itu orang tangkap ikan apa segala macam, mata pencaharian juga untuk nelayan. Dan perairan di dunia ini lebih banyak lautan ketimbang daratan. Iya itu mah. Nah, itu salah satu faktor pendukung juga, ya kan? Kalau berbicara masalah sains atau ilmiah, tapi kalau berbicara masalah dalilnya ada. Di dalam itu kan Al-Maidah kan hidangan artinya kan. Jadi hidangan-hidangan yang bisa kita makan ada, pelarangan-pelarangan, hukum-hukum haram apa. Nah, gitu ada. Di dalam Quran ada juga rujukannya. Kalau ikan ya, kalau ikan. Beda kalau hewan-hewan yang bertaring. Bertaring itu nggak boleh. Pokoknya hewan-hewan yang bertaring macam kayak kelelawar itu nggak boleh, haram. Macan, kucing. Ya, kucing. Pokoknya yang bertaring. Yang bertaring malah pokoknya. Beda macam kayak sapi kan tidak bertaring dia. Domba, rusa itu nggak bertaring. Itu bisa. Kelinci, nah itu bisa. Ayam kan nggak bertaring, ya kan? Apa lagi yang bertaring? Ya banyak. Banyak bertaring banyak. Iya. Babi bertaring. Babi hutan. Babi biasa enggak kan? Jimmy pernah nggak lihat babi hutan nyebrang? Enggak pernah. Kalau ngeliat yang nembak, dulu kan ada acaranya di TV kok. Aku nggak lihat. Kalau di kampung saya babi hutan sekali lewat, aduh rame. Ramai ya? Banyak sekaligus ya? Dia ada kepalanya loh, ada kepalanya yang bawa di sekali berenang semua ikut loh. Bukan kepala, itu pemimpinnya, pemandu Iya, pemandu dia. Kadang-kadang kita lewat nih, gua pakai kapal mau dabrak dia, nggak kena. Bisa nyelam dia, hebat juga. Sapi juga itu bisa jadi haram juga. Iya, betul. Kang Jimmy. Betul. Sapi kenapa? Sapi itu juga bisa jadi haram. Kenapa? Ketika disembelih tanpa menyebut dengan nama Allah, itu bisa jadi haram itu. Oh iya itu mah tahu itu betul. Haram untuk dikonsumsi. Iya. Nyembelihnya juga rumit itu. Aku belum lama nih, baru 3 bulan yang lalu. Atau sapi yang sudah mati atau bangkai. Oh iya, bangkai. Nah, kecuali contoh ada sapi ketabrak mobil. Nggak mati dia. Belum mati, masih hidup. Boleh itu mah. Iya kan? Sembelih dulu. Nah, sembelih buru-buru. Sembelih memang. Sebelum dia mati. Iya. Karena belum jadi bangkai. Karena ketika dia sudah jadi bangkai, haram, tidak bisa. Paling dagingnya diambil untuk kasih makan, contoh harimau atau apa. Contoh kalau ada piaraan kan, kayak saya piaraan harimau, ya dagingnya saya kasih makan. Itu. Ya, kalau zaman dulu mah iya, zaman sekarang mah sapi mau mati, sapi udah mati aja digorok dijual di pasar lah. Tahu sendiri kayak ayam tiren, iya kan? Udah
apa bangsa Ya kita kalau udah itu mulai aneh. mah kita nggak tahu ya, Allahu alam. Iya, maksudnya pelanggaran kita kan kalau dulu kan maksudnya bagus gitu kan, indah, sesuai, Ya. taat gitu. Zaman sekarang boro-boro. Cuman gini, kita kan macam kayak ayam-ayam KFC kan, itu kan kita nggak tahu. Itu ayamnya disembeli bagaimana apa, itu kan Caranya. Allahu alam. Itu kita nggak tahu. Iya. ada yang ini nih typing nih. Apa sih, Dinosaurus nggak pernah akan diguling kecap sama aliteng. Kalau di pasar-pasar orang Pokoknya jual iya, tiren, semua gua cia gitu. kaki empat dihajar, asal jangan kaki meja. kita beli ayam tiren contoh, ya kan? Nah, yang Haram dapat itu. dosanya itu yang menjual. Yang itunya iya. Ya Yang justru menjual yang dapat dosanya. kita kan kayak gitu kan. Kalau kita Nggak kan tahu. nggak masalah, kita kan nggak tahu. Lagi Tapi pula kalau saya- kita tahu juga ngapain kita beli kan? Tapi kalau saya pribadi bang ya, kalau beli ayam buat masak nih, aku kan doyan masak sebetulnya dibandingin istri lebih suka masak nih. Kalau ke pasar, kalau beli ayam nih ya, ayam mentah gitu ya, aku nggak pernah mau yang udah potong-potongan. Pasti nyarinya yang baru baru dipotong. Iya, cari Milih yang ayamnya. hangat. Ayam itu enggak, aku ayam hidup. Ayam hidup Enggak, milih kan ini, ada ini. yang sudah disembelih tapi yang masih hangat. Yang masih hangat itu yang masih darahnya yang masih basah itu kelihatan Iya, kok itu tapi- yang masih di Kelihatan, tapi Ya. cari amannya gitu sih, cari amannya. Sama kan kalau beli Sebenarnya kalau Jim, sebenarnya kalau ayam tiren itu dia ini dikasih apa kayak sejenis pompa dikasih air kan itu Oh namanya. bukan, tiren, kan? itu Bukan ya? itu kalau yang dikasih air itu gelondongan. Oh iya gelondongan ya. Beda itu. Oh iya. Itu mah supaya beda lagi tujuannya. Kalau ayam tiren teh kan teman aku ada yang punya ternak nih. Ini kalau mau bawa nih tiap hari bawa mungkin 10-20. Kalau aku mau gitu kan, akunya nggak mau kan. Tahu kan, walaupun bukan Islam kan, masa gua ngasih makan anak istri gua ayam mati gitu kan, nggak pantas. Kan banyak nih ternak mati, dia kan ke PT ini banyak tiap hari itu minimal dapat lah 10 mah. Itu mah dikasih-kasihin gratis kalau yang mau gitu. Saya jijik kan, oh ya, walaupun nggak ada hukumnya ya, jijik kan ngeliat ayam mati kan. Iyalah. Silahkan. Biru-biru kaki itu udah biru, Jim. Enggak. nggak sehat, Yang dilihat biru. yang terakhir aku lihat mah nggak biru, masih matinya maksudnya belum mati, belum udah dari pagi sampai malam enggak kok, maksudnya mati. Yang kan Dan ya, kan apa? jadi kelihatan aja udah mati, udah beda aja gitu. Makanya nggak gila. Kepiting aja belum mati udah bau. Kepiting kalau kepiting belum mati, Dia belum mati kenapa? udah bau loh. Udah bau. Dia nggak boleh dihinggap laler matanya. Oh, kepiting. Kepiting dia, ya kepiting. Kamu lihat di hidup ya, tapi dia sebenarnya udah bau. Tapi kepiting. Kalau kepiting mah mahal. gampang sih kok. Kalau kepiting ngebedain hidup mati kan susah kepiting kan, apalagi kalau ditali kan. Cara Matanya, ngelihatnya gerak. matanya betul Matanya. lah, berarti udah pengalaman matanya. Kalau matanya kayak gitu, Saya mah pelaut. Orang bapak saya dulu pelaut semua. Tapi kepiting enak oh. enak lah, harganya maut. Dan nggak kira-kira sekarang. Tapi kepiting kalau harga maut pun kalau dia isinya banyak, puas. Kepiting ini. Tetap kok harganya udah nggak imbang sekarang mah, buset. Aku Nggak biasa kayak beli dulu. di Tanjung Pasir itu ada orang ternak beli, dia masuk dari Papua, kirim ke sana diternak lagi kan, di ekspor. Itu murah loh, aku beli 1 kilo gede-gede cuma 180 140. Itu benar kepiting bakau itu. Orang China Kepiting yang mana? Kepiting Jawa apa kepiting Sumatera? kepiting ini Papua. Nggak enak lah dagingnya kepiting Dari luar Papua. Jawa mah. Gua pernah dulu beli. Hilang. Serius kok. Kepiting bakau. Kok gua pernah kok ketipu sih enggak. Tawar itu ya, tawar. Enggak gini kok aku ceritain ya kok, dengerin. Dulu ini kejadiannya udah agak lama sih ya, mungkin 3 tahun yang lalu. Aku tahunya ternyata ada kepiting Sumatera tuh gini loh. Kalau beli kepiting bisa sekilo waktu zaman dulu itu 150 dulu tuh.
kecil-kecil 150 bukan 120-an Ya. kecil lagi kepiting-kepitingnya. Itu suatu saat gue lihat kepiting gede-gede bertelur lagi, harga cuma 80.000. Gue sikat kan, gue beli 3 kilo sekaligus. Gue kan nggak mau ketipu kan, potong kata gue, kalau bertelur potong sama dia belah 2. Orangnya jujur orangnya mah, nggak salah sih dia, guanya yang bego. Ternyata gue baru tahu, gue makan dagingnya sepak, tau nggak sepak, istilah sepak, nggak ada rasa, tawar, beda sama kepiting biasanya, kepiting Jawa. Itu gua aduh beli. Itu kepiting ternak kali. Bukan kepiting ternak kok, kepiting Sumatera ternyata kok. Beda kok. Soalnya aku tahu juga, gara-gara aku pernah ke Bangka 6 bulan. Nyobain kepiting di sono, kayak gitu, gede-gede tapi dagingnya nggak enak, lebih enak yang kecil, manis, gitu. Tergantung. Dia kalau Serius beda. dia kalau udah nyobain kecewa. Bulan terang. Kepiting kalau bulan terang, kosong. ini ada dagingnya. Iya kosong. Kalau kepiting Gembori udah pernah nyobain belum kok? Kepiting Gembori kok. Kepiting Gembori di sini namanya Gembori. Bisa dimakan semua. Yang lagi nyelungsuman istilah sininya. Jadi semua bisa dimakan. Yang digoreng itu ya? Bukan, lunak semua, lunak. Aslinya dia baru kepiting yang baru, kalau ular mah apa ya? Ular apa tuh? Lepas sisik gitu. Jadi bisa dimakan semua. Belum pernah. Itu, dimakan aja segeluntung. Kurang. Kepiting bakau no. Iya. Kepiting bakau paling bagus. Kalau di Manado makanan khasnya apa, Bang Hos? Apa itu? Makanan khas di Manado apa? Selain bubur. Selain bubur dan bibir. Ikan. Cakalang ya? Iya, pemakan ikan di sini semua. Oh. Iya, ikan apa jenisnya? Banyak. Dalam-dalam kok di sana. Cakalang. Cakalang ya? Iya. Banyak mah kalau di sini. Oh, si inspirasi asli orang Manado ya? Iya. Bukan asli Manado, tinggal di Manado. Saya tinggal di sini. Tinggal di Manado, bukan orang Manado. tinggal di situ, bukan orang Manado ya? Asli mana? Makassar saya. Bugis. Oh, Makassar. Oh, Bugis. Bugis bareng sama Juma kan sama dari Bugis. Ya, di kampung saya tuh di Padang Tikar itu banyak orang Bugis. Banyak. Kwani dari mana asalnya? Kwani Kalimantan mana, tengah ya? Kalimantan Barat, Pontianak. Iya, sorry, Kalimantan Barat ya, Pontian ya. Singkawangnya mana kok? Singkawang sama satu daerah juga. Lain ibu kota. Daerah mana kok, Andi? Ini teman gue banyak yang orang sono, orang Pontian sono. Iya, Kalimantan Barat juga, Singkawang mah. Iya, kok Andi di mana? Singkawangnya? Saya bukan, saya Pontianaknya. Oh, Pontianak kotanya berarti lu mah. Ya, ya. Oh. Kalau Singkawang kan logatnya beda, dia nggak bisa bahasa Teociu. Oh iya bener. Singkawang kan dia bahasa kek dia. Kek dia dengan iya. saya beda. Kek, bener bahasa kek. Kek juga bisa, Teociu bisa. Oh. Bentar lagi ya, bahasa Sunda bisa saya. Liur aing. Cipapi itu udah kemana-mana, kalau Cipapi Gembala dia ngerti semua bahasa Sunda, paham, Jawa paham dia. Saya tinggal di Cisokama udah belasan tahun lah. Bahasa Sunda juga taunya liur aing doang. Udah maghrib, udah sholat subuh ya. Ya udah, aku turun dulu ya, Mas ya. Masuk. Jam sholat kuali, aku turun ya. Masuk. Udah jam sholat. Oke lah. Mau Andi subuhan, juga, Bang Jemi. Andi juga mau juga lah. Mau subuh. Subuh kan, ini udah jamnya di sini. Ya, Udah jam. lajin, biasa juga kamu tidurnya jam 5 kok. Heran. Tunggulah 1 jam lagi. Sampai jam 5. Sekarang gua mau ngobrol apa sama Bang Akidu? Ya udah sopan, kasih bahan lah, bahan sama apa Bang Andi kita juga bahas. enak. Gua masih mending yang rame-rame gitu kan, jadi enak tuh. Tegang. Kalau mau rame ke komal-komal orang Kalimantan itu caci maki semua tuh. Gelo.
Ada gitu orang Kalimantan? Aduh, sekali Aku nggak tahu. sekali Ada. nyebut, aduh, Ada. nggak suka saya. Aku mah nggak tahu kok. Nggak, jarang gua sama palingnya. Iya. Sini aja, paling nggak mau siapa. Paling. Dia biasa tuh suka karaoke doang. Makanya Iya karaokeannya, tapi karaokean ini semua. Kok Andi mah. Cuman tadi pas saya lihat, saya geser, ya kan, saya geser, kok Andi lagi karaokean tuh kan, sama Iya. ada perempuan. Saya lihat, itu kayaknya sudah ada ponakan yang saya semua, bibit Oh. sepupu semua, sepupu. sudah ada Sepupu yang saya. menyentuh Andi. Menyentuh apa? Menyentuh Sepupu. apa? Bentar. Menyentuh apa, Hos? Hos? Menyentuh Sudah- apa nih? Menyentuh apa Sudah nih? menyentuh nilai tingkatan yang tertinggi. Enggak lah, enggak. Itu semua saudara semua itu, anaknya adik mak saya. Bumbul kok bareng-bareng kok. Aduh, ya Allah. Udah ya, aku turun dulu ya teman-teman, yuk. Dadah, sampai Rehat, besok lagi. Kang Jimmy, rehat. Ayo. Ya rungkat aja lah, udah jam 4 nya. Dikit lagi, paling saya 1 batang ini baru rungkat saya. Oh gitu. Jangan dirungkatin, masih 1,4. Sayang, udah parkun aja. Aku parkun dulu deh. Mau parkun juga kurang bagus. Jim, jangan parkun lah, barengan lah, 1 batang rokok kok. Masa kamu nggak bisa nunggu? Iya. Tang rokok, ayo. Aku nyalain rokok. Bang Akido juga kan mau butuh rehat kan, istirahat. Apa saya juga butuh rehat, istirahat. Tapi sekarang itu buka komalnya udah agak awal ya. Siapa saya? Siapa? Enggak, inspirasi mah tetep. Saya tetap Sekarang sih jam-jam si 9. Papi sama Loading, Bang Palopo sama Bang Loading punya program baru dia, Ya tahu. duet gundul. Mereka kan langsung begituan. Lucu lihat berdua tuh. Ketawa. Iya. Kalau Bang Palopo jadwalnya itu jam-jam kadang siang, Pagi dia sore. pagi. Enggak pagi. Pagi, Bang Palopo, siang, aku sore. tahu banget. Jam Kalau 7, saya jam 8, jam jadwalnya jam-jam 9 malam ke 9. atas. Iya, kalau inspirasi mah tetap di situ aja. Saya tetap malam Iya. jam 9. Tapi ya Andi dengar-dengar Pak Inspirasi si Jimmy itu dengan si Karyana itu dia mau buka komal loh berdua. Hah? Gua buka komal sama Karyana. Lo ngaco lo. Aku dengar begitu. Ya, kita sebagai teman kan kita dukung ya Pak Inspirasi ya. Ya, kurang lebih begitu lah. Lu yang lebih cocok sama dia kok. Buyang gua mau Karyana. Baik orangnya, cuman kadang-kadang bikin stres. Aku bikin stres. Dia bikin stres kita gitu kadang-kadang. Orang kemana, lari kemana, Bang Loading tahu sendiri. Aku juga kadang-kadang, tapi udah gimana tuh mau ini, ya udahlah, dibandingin yang lain-lainnya mending Karyana gitu. Terlalu kaku. Kemarin dia marah kan? Kemarin marah-marah dia kemarin. Marah dia. Diturunin. Dia nggak ngerti kenapa diturunin. Justru dia harusnya makasih diturunin. Karena ada masalah kemarin tuh. Oh ya, yang ketemu Bapak itu ya pertama itu aku ada dengar sebentar. Yang Ya. nurunin siapa memang? Masuk Islam katanya ya. Iya, Selama lah Scorpio. dia di situ. Yang Scorpio. nurunin siapa? Yang nurunin nggak tahu. Bu Karyana agak Nah, itu Andi dia kan datang lagi. Nah, wah ini emang tahu itu. ada sebentar saya masuk. Enggak, maksudnya Ko Andi. Terus akhirnya pas datang gua- kan, orang kan datang kan, taunya dia ini bohong ya. Oh, Bang Ardi sama si Tangkap basah. Iqbal. Kebongkar. Iya, Kebongkar. berarti udah ada gua itu mah. Berarti udah ada gua udah ikut masuk. Ada, bareng. jadi ada jadi. Beda. Ya itu berarti Ko Andi dengerin nggak yang awal-awalnya? Permainan kata-kata dia. Awal-awal Keren saya nggak? hanya dengar dia itu masuk Islam, udah 10 bulan itu doang. Iya, betul. Terus dia berargumentasi dengan si Karyana, itu aku dengar dia cerita itu Betul, doang. betul. Terus akhirnya itu pas aku masuk lagi, ada yang datang.
bongkar dia punya rahasia apa-apa gitu kan. Bang Ardiansyah sama si Iqbal. Terus aku setelah dia janji mau kasih dia 3 juta. Aku udah kasih begitu, tak taunya bohong semua. Apologet semua dibohongin. Dengan kasih begitu. Ya, nanti kalau pengen tahu yang benernya mah nanti gua lah kapan-kapan kalau lagi WA-an telepon kasih tahu. Aneh Tapi juga itu. Nggak perlu lah orang kayak begitu cari tahu. Ya, tapi untungnya aku emang kebetulan kan emang ada perlu naik. Sebenarnya Bang Polopo udah ngajakin terus dari sore. Ngejambak terus, akunya lagi malas waktu itu tuh. Kata gua lagi main lah. Si Karyana itu diturunin itu dia bahas masalah hal apa sih? Bukan, memang kan tujuannya udah orang. Kalau kan mungkin nih, aku nggak tahu siapa yang nurunin. Mungkin alasannya kalau Bukarena di situ takut tambah pusing. Bagus malah. Bukan Jimmy turun juga. Enggak, aku malah sampai habis. Aku mah naiknya tengah malam pas yang gerebek itu datang, aku datang bareng. Itu sebenarnya dia Islam apa Kristen dia? Nah itu makanya untung ada aku di situ, untung ada gua di situ. Dia udah cerita segala macam kan, ngaku-ngaku ternyata dia Muslim kecil. Nah makanya Ko Andi kan inget, Ko Andi mah nggak nonton sampai habis ya. Makanya terakhir banget nih. Sepotong, nggak. Iya. Kan udah ditanya kamu Muslim, udah jelas Muslim ngaku, tapi tetap yang di bawah ngomongnya oten menyamar. Jadi aku langsung kebetulan emang kebenaran gua harus ada di situ. Jadi gua langsung kan ngomong yang lain, tolong aku minta maaf, aku mau bicara sama orang. Kamu sebenarnya Islam apa Kristen? Jujur akhirnya itu terakhir nih. Ya ternyata kan saya Muslim dari kecil gini demi Allah. Udah gua nggak percaya demi Allah itu di bawah lu baca kata gue teh. Masalahnya aku nggak mau bawa nama Bu Karyana yang lain-lain nggak enak lah. Masalahnya kamu disangka di bawah itu kamu otak yang menyamar. Sekarang kamu bacain surat Al-Fatihah kata aku tuh. Dibacain sama dia. Nah, ya bisa dia. Bisa kata Bang Glenn mah. Kata Bang Glenn. Iyalah bener lah cina. Bang Glenn mah udah percaya walaupun banyak salah dikit lah. Maksudnya pengucapannya salah. Tapi aku dengar dia di komar tempat lain dia bilang dari kecil udah Islam. Terus dia masuk ke komar kemarin itu, dia bilang udah baru 10 bulan gitu loh. Iya, yang aku tahu 10 bulan. Sebelumnya pernah dengar. Jadi sebenarnya dia sih oten apa udah Islam gitu loh. Udah Islam, udah dijamin Islam 100% kok. Orang udah dipastiin kok. Makanya untung ada aku kan di situ kan. Nah kenapa dia bisa bohong-bohong begitu dengan janji-janji sama apologi mau gini janji mana? Nah kan diceritain sama dia, dia maksudnya orang gimana sih kena mental karena nggak diperhatiin sama orang. Dia pengen jadi gimana pengen apa sih istilahnya? Pengen tersohor, pengen inilah. Pengen tersohor, dia ini sama. Dia pengen ini jadi dia kan apologet kata-katanya kan bener semua begini ngajarin kalau kita belum tahu kejadiannya kan orang banyak yang kagum sama dia kok waktu itu orang tuh kagum sama dia kan wah ini nah kalau dia semua. Sendiri mau jadi apologet kan bisa nggak bisa ya enggak dia dikejar kemarin itu dikejar karena dia janji gitu loh kok dia janji sesuatu. Dengar-dengar dia dibilang dia dapat uang 3,7 M ya. Iya. Mau bagi-bagi. Aku dengar itu doang. Iya, dia kan kemarin juga kan petang-peteng punya patung Maria sama Yesus, perunggu. Ya, itu aku dengar tuh. Iya kan, kata papi kan ya pokoknya intinya diguyon-guyonin jadinya. Jadi seakan-akan dia kayak orang kan banyak orang yang tajir nih. Karena model dia ada loh di Islam. Aku pernah lihat yang kayak gitu. Baik, orangnya generous, amalnya edan-edanan. Tapi maksudnya dia tuh pengen niru kayak gitu. Cuman kan nggak boleh kayak gitu. Ada orang yang model gitu yang dia impi-impikan ada. Aku pernah lihat, aku juga. Terutama di Islam ya. Yang rada bro-broan lah gitu kan. Dia sedekahnya emang aku juga jempol tangan sama keluarga itu mah ya.